Oke, balik lagi di PSR Class episode keempat, dan kali ini kita akan membahas subgenre yang bernama Whodunit. Kalau kalian ingat di akhir tahun 2019 lalu itu kita punya film yang berjudul Knives Out, sebuah film detektif misteri yang ternyata bergenre whodunit, dan kembali lagi nama whodunit itu ramai dibicarakan atau mulai banyak diperbincangkan lah, kayak oh ternyata Knives Out ini bergenre whodunit. Nah, orang-orang tuh mulai nanya nih, whodunit tuh genre apa sih gitu? Maksudnya bukankah film Knives Out tuh sesimpel kayak film detektif misteri biasa? Kenapa malah diidentifikasi sebagai genre whodunit? Nah, sekarang kita akan bahas nih, apa sih subgenre whodunit ini? Whodunit itu merupakan singkatan dari Who Has Done It, atau kalau di Indonesia kan artinya siapa yang melakukannya gitu lah. Pada dasarnya film whodunit ini merupakan film dengan genre misteri yang berfokus pada resolusinya. Resolusi itu berarti cara penyelesaian masalahnya atau penyelesaian kasusnya seperti apa. Kemudian proses dari awal sampai akhir nih, sampai proses resolusi, kita tuh akan diperlihatkan bagaimana cara memecahkan kasusnya, bagaimana cara menyelidikinya, tanya jawab dengan tersangka, terus mencari bukti-bukti, sehingga kita sebagai penonton pun bisa menebak-nebak nih, oke, dari bukti-bukti yang kita tahu, dari statement ini, dari beberapa pemaparan bukti yang ditemukan, kita bisa menebak-nebak di sepanjang perjalanan film ini berlangsung kalau siapa sih pelakunya gitu. Jadi kita tuh turut ikut serta dalam mengidentifikasi atau menebak-nebak siapa pelakunya. Nah, inilah yang membuat film whodunit ini berbeda dengan film drama misteri pembunuhan biasanya, karena kita turut serta ikut dalam penyelidikannya. Biasanya nih ya, dalam film whodunit itu selalu dikumpulkan tersangka. Terus tersangkanya ditanyain satu-satu, ditanyain motifnya apa, dicarilah motifnya apa, terus juga bukti-bukti pendukungnya, dicari juga. Nanti kalau ada yang ketahuan, nanti motifnya apa, terus nanti dikonfront, terus ternyata nggak seperti itu, ada kesaksian-kesaksian palsu, ya pokoknya ibarat kayak kalau teman-teman nonton Detektif Conan ya, anime Detektif Conan kurang lebih kayak gitulah. Nah, biasanya nih yang paling ketara tuh di akhirnya, di resolusinya. Di resolusinya tuh selalu pasti ngumpulin semua tersangka. Habis ngumpulin semua tersangka, terus detektifnya tuh kayak nge-reveal satu-satu kayak kasusnya gimana, alurnya seperti apa, cara pembunuhannya bagaimana, terus juga nunjuk siapa pelakunya, terus dibantah-bantahin argumen pelakunya, motifnya sampai kesaksiannya, sampai alibinya itu pun juga dibantah-bantahin seperti apa. Jadi intinya resolusinya tuh kayak Detektif Conan gitulah, mungkin kayak Hercule Poirot atau Sherlock Holmes gitu. Nah, ternyata menariknya selain whodunit, ada juga antitesis dari genrenya whodunit nih, namanya How Catch 'Em. Nah, perbedaannya apa sih? Kalau tadi whodunit itu kita mencari tahu pembunuhnya dari awal sampai akhir. Nah, kalau How Catch 'Em itu dari awal kita udah tahu pembunuhnya siapa. Jadi sepanjang cerita, sepanjang film, kita harus mencari cara bagaimana cara menangkap pembunuhnya ini gitu. Bagaimana cara menangkap pelakunya ini gitu. Padahal kita tahu nih pelakunya siapa. Jadi kita mencoba cari bukti supaya pelakunya ini udah nggak bisa ngelawan atau ngeles lagi lah, intinya gitu. Jadi perbedaannya cuma terletak di situ aja sih. Selebihnya semuanya dari elemen-elemennya sama persis. Nah, kalau di episode sebelumnya kita akan ngebahas film noir ya, subgenre film noir. Di sini jadi akan mulai kelihatan jelas nih, ternyata nggak semua film noir itu bergenre film whodunit gitu. Dan juga nggak semua film detektif misteri itu juga bergenre noir ataupun film whodunit. Jadi mulai akan kelihatan lebih jelas nih pengkotak-kotakan atau kategori-kategorisasi dalam subgenre di detektif misteri gitu ya. Kalau contoh film yang paling ketara di film whodunit yang paling jelas sih selain Knives Out adalah Murder on the Orient Express gitu. Setahun 2 tahun sebelum Knives Out dirilis gitu. Jadi teman-teman kalau memang suka film whodunit, silahkan ditonton kedua film tersebut, baru nanti kita akan rekomendasikan film-film klasik lainnya. Oke, paling gitu aja PSR Class episode keempat. Jangan lupa comment, like, and subscribe. Akhir kata, play it, don't stop, just rewatch.